Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar di bab baru, yaitu pelepasan dan perubahan harta. Dalam pelepasan dan perubahan harta, kali ini kita akan membahas mengenai nafkah dan juga hibah. Untuk yang pertama yaitu nafkah. Nafkah ini dikenal dengan istilah nafkah. Jadi nafkah dengan nafkah itu sama saja ya anak-anak. Bisa diartikan juga yaitu sesuatu yang dikeluarkan seseorang dan diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya. Misalkan orang tua ke anak itu dalam sebab kekeluargaan. Selanjutnya yaitu mengenai sebab-sebab nafkah. Yang pertama yaitu ada hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan ini meliputi nafkah dari orang tua atau anak. Berkaitan dengan orang tua memberikan kepada anak, ada beberapa kategori atau batasan dari sebab nafkah hubungan kekeluargaan ini. Untuk kategori pertama yaitu anak yang belum balik dan tidak memiliki harta, maka hukum orang tua memberikan kepada anak itu adalah wajib. Untuk kategori yang kedua yaitu anak yang belum balik dan memiliki harta, maka hukum orang tua tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada anak. Kategori yang ketiga yaitu jika anak yang sudah balik dan memiliki harta, sama seperti nomor 2 ya. Jadi orang tua itu tidak wajib untuk memberi nafkah kepada anak. Nah yang keempat ini, anak yang sudah balik dan tidak memiliki harta, ada dua pendapat. Untuk pendapat pertama, untuk anak perempuan, maka ayah wajib memberi nafkah sampai anak perempuannya nanti menikah. Untuk pendapat yang kedua ini, untuk anak laki-laki ada perbedaan pendapat juga. Ada dua perbedaan pendapat. Yang pertama, orang tua tidak wajib menafkahi anak laki-laki tersebut. Untuk yang kedua, ada yang mewajibkan orang tua untuk menafkahi anak laki-laki tersebut. Untuk sebab berikutnya yaitu ada hubungan kepemilikan atau milk al-yamin. Hubungan kepemilikan ini meliputi nafkah dari sayyid atau pemilik hamba sahaya yang wajib diberikan kepada para budak dan hewan peliharaannya. Misalkan kalian di rumah mempunyai kambing, sapi, itu adalah milik kalian. Jadi kalian berhak untuk memberikan nafkah kepada kambing dan sapi tersebut, yaitu berupa apa? Berupa memberikan makanan. Untuk sebab yang ketiga yaitu hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan ini meliputi nafkah dari sang suami yang wajib diberikan kepada istrinya. Dalam pernikahan ini, pernikahan yang wajib bagi suami untuk menafkahi istri ini ada dua perkara. Yang pertama, pernikahan yang sah sesuai syariat Islam. Dan yang kedua, istri taat kepada suami. Jadi, suami wajib untuk menafkahi istrinya. Selanjutnya yaitu mengenai besarnya nafkah. Besarnya nafkah itu sesuai dengan keadaan sang pemberi dan memandang juga terhadap keadaan sekitar. Contohnya, contoh yang bisa kita ambil, misalkan kalian mempunyai orang tua yang mungkin sudah tua renta dan tidak bisa untuk mencari nafkah sendiri. Jadi itu adalah tanggungan dari seorang anak untuk menafkahi orang tuanya. Untuk melihat kalau dulu kalian sudah dinafkahi orang tuanya, jadi kalian mempunyai kewajiban untuk menafkahi orang tua kalian. Contohnya, kalian harus besarnya nafkah yang kalian keluarkan kepada orang tua kalian itu, kalian melihat keadaan kalian terlebih dahulu. Jadi misalkan kalian mempunyai gaji 2 juta, kalian sangat membutuhkan uang 1.500.000 untuk kebutuhan rumah dan lain-lainnya. Tetapi kalian memaksakan untuk memberikan orang tua kalian 1 juta. Tetapi kalian padahal butuh uang itu 1,5 juta. Berarti kan kalian memaksakan banget ya kan. Jadi ketika kalian ingin memberi orang tua kalian, berarti kalian lihat dulu keadaan kalian itu gimana. Tuh, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu hibah. Apa sih pengertian dan hukum hibah? Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Memberikan sesuatu kepada orang lain ini asal barang atau harta itu adalah halal, termasuk perbuatan terpuji dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hukum dari hibah itu adalah boleh, mubah, boleh dilakukan dan juga boleh ditinggalkan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai rukun dan syarat hibah anak-anak. Untuk rukunnya itu ada 4. Yang pertama,
pemberi hibah atau disebut warhib. Nah, untuk syaratnya ini adalah sudah balik, dilakukan atas dasar kemauan sendiri, jadi tidak ada paksaan dari orang lain. Untuk yang kedua, yaitu penerima hibah atau mauhub lahu. Untuk syaratnya yaitu hendaknya dari seorang penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Jadi misalkan kalian ingin memberikan sesuatu kepada seseorang, itu harus kalian langsung berikan kepada orang tersebut. Jadi tidak melalui perantara orang lain. Untuk yang ketiga yaitu barang yang dihibahkan atau mauhub. Untuk syaratnya yaitu jelas terlihat wujudnya. Barang yang mau dihibahkan itu memiliki nilai atau harga. Betul-betul milik dari pemberi hibah itu. Misalkan kalian ingin memberi sesuatu kepada orang lain, jadi itu barang atau sesuatu itu milik kalian sendiri, bukan malah milik orang lain untuk kalian berikan kepada seseorang. Terus yang keempat yaitu adanya akad atau ijab dan qabul. Misalkan contoh dari si penerima ini menyatakan, saya menghibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu. Dan si penerima menjawab, ya saya terima pemberian saudara. Terima. Macam-macam hibah. Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu ada hibah barang dan juga hibah manfaat. Untuk hibah barang itu adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencangkup materi dan nilai manfaat harta yang atau barang tersebut, misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju, dan lain sebagainya. Untuk hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan. Jadi dia tidak memiliki barangnya, tetapi hanya memiliki manfaatnya. Beberapa masalah mengenai hibah. Untuk beberapa masalah ini ada dua anak-anak. Untuk yang pertama yaitu pemberian orang sakit yang hampir meninggal, itu hukumnya sama saja seperti wasiat. Untuk yang kedua, penguasaan orang tua atas hibah anaknya. Jadi jumhur ulama ini berpendapat bahwa seseorang bapak boleh menguasai barang yang dihibahkan kepada anaknya masih kecil dan dalam perwaliannya, atau kepada anak yang sudah dewasa tetapi lemah akalnya. Mencabut hibah. Hibah itu bisa dicabut diantaranya, yaitu yang pertama hibahnya orang tua atau bapak terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya. Misalkan si orang tua memberikan anaknya sebuah sepeda motor, tetapi anak tersebut tidak memakai sepeda motor itu dengan sebaik mungkin, malah dibuat balapan. Jadi sepeda itu akan mencelakakan anaknya, maka orang tua boleh mencabut hibahnya, boleh menarik kembali motor yang sudah diberikan kepada anaknya. Untuk selanjutnya, yaitu bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah. Contohkan misalnya di sebuah keluarga ada dua anak kembar yang sama-sama sekolah di dalam kotanya sendiri. Tetapi anak yang pertama dikasih mobil, untuk anak yang kedua diberi motor. Maka itu tidak adanya unsur keadilan. Maka orang tua bisa mengambil barang kembali karena mungkin nantinya akan merasakan rasa kecemburuan. Seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Penjelasannya seperti yang nomor 2 tadi. Anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai hibah. Selanjutnya yaitu mengenai hikmah hibah. Ketika kita sudah belajar mengenai hibah, apa sih hikmah yang bisa kita ambil? Yang pertama yaitu menimbulkan rasa kasih sayang kepada sesama, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, dapat mempererat tali silaturahmi, dan menghindarkan diri dari berbagai malapetaka.